Tidak lagi ada nyata yang lain. Dikatakan kesimpulan situ la maujudun ilallah. Mana yang nyata? Yang nyata itu jelas yang ada. Yang ada itulah yang Allah. Tidak. Mendengar artinya ada yang punya pendengaran. Yang ada itulah Allah. Jadi kalau kita sudah tiada, yang ada Allah. Selagi masih ada kita, masih ada akuan kita, Allah tetap jadi rasio. Kalau kamu nyata, aku rasio, kata Allah. Kalau kamu rasio, aku nyata. Tuh. Oh, lanjut. Jangan, itulah jawaban itu, jangan disimpan-simpan. Ada jelas. Bertanya. Ini jelas dalam tauhid. Hidup Allah, hidup aku. Hidup Allah selama-lamanya. Ya kan? Ilmu Allah, ilmu aku. Ilmu Allah selama-lamanya. Kuasa Allah, kuasa aku. Kuasa Allah selama-lamanya. Kehendak Allah, kehendak aku. Kehendak Allah selama-lamanya. Pendengar Allah, pendengar aku. Pendengar Allah selama-lamanya. Penglihatan Allah, penglihatan aku. Penglihatan Allah selama-lamanya. Jadi penglihatan Allah selama-lama itu maksudnya apa? Maksud daripada penglihatan Allah selama-lamanya, ya tidak pernah penglihatan kita sampai mati. Itulah anu kita, paham kita, itulah pegangan kita, tidak lagi goyang. Kalau sudah gerakku Allah, langkahku langkah Allah, gerakku gerak Allah.
Ya kan? Inilah yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Lepas gitu. Nah, kita ini kan kesulitannya. Jadi kendala bagi kita ini. Yang jadi kendala. Melepaskan akuan kita itu. Ini yang susah. Masih terbawa terus. Contoh salah satu yang cetek, yang mudah. Tapi susah melaksanakannya. Af'al pada Allah, tubuh pada kita, asma pada Allah, hati pada kita, nyawa pada Allah, sifat pada Allah, nyawa pada kita, zat pada Allah, rasio pada kita. Ini artinya apa? Di sini tidak ada lagi yang disebut jasmani, rohani, tidak. Nurani, robani, tidak ada lagi tubuh, hati, nyawa, rasio. Yang ada af'al, asma, sifat, zat yang bernama, inilah yang dinamai Allah. Nah, ini susah. Nak duduk kenyo. Susah. Tetap ke sifat. Hah? Sifat itu susah. Karena sudah kalau Manggani hitungannya lah 56 tahun. 56 tahun dikurang, anggaplah mulai ngerti hidup ini 12 tahun. Artinya 48 tahun. Karena 44 tahun. Selama 44 tahun, tahunya ini Manggani. Tahunya ini daging, ini tubuh. Ya kan? Padahal kata Allah, laulaka ma khalaqtu ablaka, tidak aku ciptakan segala sesuatu ini kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu sendiri diciptakan Allah dari nurnya. Nah, bagaimana lagi, cak mana lagi kita tidak meyakininya. Tapi ternyata, ya kan? Ternyata mempraktekkannya, mengaplikasikannya sulit setengah mati. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kita ini lagi nak nonton pertunjukan. Ini itibar. Menonton organ tunggal lah, kira-kira. Organ tunggal ini, di organ tunggal ini ada biduan, ada penyanyi, ada artis.
ibu kota yang lagi viral. Nah, kita nak menuju kepada artis itu, nak menuju kepada panggung itu, ya kan? Kita ini sudah dihadang oleh apa? Penonton-penonton lain ini, berjubel rami ini. Ngerti tidak? Nah, kalau kita tidak bisa menyingkir ke penonton yang rami ini, sehingga kita tidak sampai ke panggung itu, tidak sampai ke kita ke biduan yang viral tadi, ke biduan yang ibu kota tadi, artis ibu kota tadi. Akhirnya apa? Tegaklah di pinggir tadi. Tahu tidak makna daripada itibar ini? Ya, kita nak menuju kepada Allah, nak menuju kepada Tuhan, ya kan? Tapi berhubung banyak godaan lain ini, banyak halangan lain ini yang menjadi penghalang ini. Nah, kita tidak bisa mendobrak penghalang ini, tidak bisa kita nyingkir ke penghalang ini. Dari mana kita nak sampai ke sini? Nah, itu itibarnya itu. Kalau jingok uang larami tidak sampai aku ke, tidak sampai aku ke panggung itu. Dari mana jalannya wong juga. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh nekat, pokoknya gimana caranya aku sampai ke panggung itu. Nah, inilah dikatakan man jada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dia dapat. Di surat Al-Ankabut itu najahadu pinala nadiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah, akan kutunjukkan, akan kubukakan, gitu. Akan kubimbing kepada cahayanya. Nah, ini jadi tinggal kesungguhan kita. Nah, di samping kesungguhan ini, inilah yang perlu ilmunya. Sungguh-sungguh beda kata ilmunya, percuma. Berilmu juga, ada paham juga, tidak bersungguh-sungguh, percuma juga. Iya, percuma. Jadi kita nak seiring artinya. Assalamualaikum Mang Ajung. Ya. Setengah satu. Biasa bae, Mang. Libur panjang nih. Tanya biar interaktif. Jadi lebih lebih hidup. Tuh. Cara ngaji itu. Sebab apa yang kita tanyakan di dalam ngaji ini otomatis dapat, otomatis tidak kelupa. Karena pertanyaan kita. Kalau sistem monoton model ini itu tadi 10 yang disampaikan sikok barangkali. Kalu. Tuh. Cuman Haji, sebenarnya kalau pendapat aku banyak dapat. Iya. Cuman tinggal kita jalan-jalan di baik sih. Kalau kita mau pendapat mengenai itu banyak sebenarnya. Amin. Itu nak ngomong aku, nak ngomong aku. Cuman pengertian kami yang sampaikan sampai ke dengan kaji lalu udah kita ngomong lagi. Iya. Waduh, cara ngomong lagi langsung. Itulah makanya mak mano ya namanya kita ya nyampe ke pengertiannya kan seolah-olah
salah tanggapan, saya minta dulu semua. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Sampaikan baik itu tadi. Iya. Tidak masalah. Itu kan di sini ini kan muzakaro, Iya. sharing. Jadi kalau ada apa paham, ya kan, paham ini sudah benar atau belum, sampai ke. Jadi di sinilah guna kita ngaji nih. Jangan sampai di rumah natap lapon. Iya. Apa dia lah maksud Pak Haji tadi? Dikira itu. Ya kan? Jadi tuntas kan. Belum dapat malam ini, kaget. Lagi. Itu. Cuman kalau tidak ditanya ke menggani, Iya. tadi jadi unek-unek, Unek-unek. jadi mendem. Itu. Bisa jadi. Disinilah banyak kekeliruan, banyak kesalah kaprah. Akhirnya kadal ngaku tokek, atau sebaliknya tokek ngaku kadal. Yang benar tuh kalau tokek ya ngaku tokek. Iya kan? Paham enggak maksudnya itu dengan kata-kata itu? Jadi kita ini tidak pernah mengaku diri kita ini jadi Tuhan. Tidak mengaku kita ini, tidak pernah kita ini mengaku kita ini Allah. Tapi kita ini mengakui, kita akui. Mengakui, kita akui yang ada tuh Allah. Kalau kita sudah kita akui yang ada Allah, artinya kita tiada di sini. Kalau kita ada, ya kan? Kalau kita ada, Allah ada, ini namanya dua. Sedangkan yang wajib ada Allah. Kita tiada. Nah kita akui eksistensi keberadaan Allah itu yang kita akui. Adanya Allah itu yang kita akui. Bukan kita ngaku jadi Allah. Mana yang kita akui eksistensi Allah tadi? Nyatonya tadi mana? Itu tadi. Mulai dari wujud sampai ke mutakalimun. Itulah wujud Allah, itulah diri Allah, itulah zat Allah. Diri yang sebenar diri, itulah arah diri rahasia Allah. Nah itu yang kita akui sebagai Allah, itu yang kita akui Allah. Nah bagaimana cara ngakui itu Allah? Kita tiadakan kita. Yang ada hanya Allah. Kalau ada kita ada Allah, kita ngaku diri jadi Allah. Kita habiskan akuan kita. Jadi yang mengingat Allah, yang berdiri Allah, yang mendengar Allah, yang melihat Allah, yang bergerak Allah. Inilah yang dikatakan zat Allah meliputi
meliputi wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kamu, apapun yang kamu lakukan, aku, kata Allah itu. Hai Muhammad, apa yang kau katakan, aku yang berkata. Yang kau lihat itu aku, kata. Maka dikatakanlah pada saat Rasulullah di di dalam peperangan, Rasulullah sempat melempar sehingga yang dilemparnya sempat mati. Nah, pada saat itulah turun firman Allah, dikatakan wala karni wama romaita isromai walakin lupa kalau nyebutnya, wama romaita isromaita walakin Allah. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan kau, melainkan aku, kata Allah. Ini hadis kursi. Maka dikatakan wong ndak paham, wong ndak ngerti. Di dalam hadis kursi disebutkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah itu adalah firman. Kenapa? Yang berkata itu Allah, bukan nafsu Muhammad. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu ucapan Allah pada hakikatnya. Muhammad yang mana? Nah itu kan, bukannya Muhammad bin Abdullah yang ibunya Aminah, yang jasadnya ada di Madinah, tapi Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah ini sesuai dalam Al-Quran, ayat Quran, wa'lamu anafikum Rasulullah. Di diri kamu itu, tengah-tengah diri kamu itu ada Rasulullah. Rasulullah inilah yang dikatakan Rohul Kudus. Ruhul Kudus inilah yang dikatakan Nur Ilahi. Nur Ilahi inilah yang dikatakan rahasia Allah. Rahasia Allah ini dikatakan diri Allah. Maka disebutlah di situ, barang siapa yang tidak mengenal Rasulullah, sebenar-benar Rasulullah, maka tidak mustahil disampai kepada Allah. Karena yang sampai kepada Allah hanya Rasulullah. Agak bingung pula mana yang Rasulullah. Ini balas mang balas mang, Yopan mang. Apa kabar Pak Haji? Itu
sebenarnya ya layan kodim itu juga. Kodim itu juga. Iya. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita ini kan sifat zat, bahasa sederhana. Nur Muhammad itu, Rasulullah itu, itulah sifat. Tidak. Zat itulah Allah. Tapi ingat catatan di sini, jangan salah. Sifat dengan zat barangnya esa. Tidak. Sifat dengan zat esa. Sifat berdiri pada zat. Sifat menunjukkan kelakuan zat. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh sifat itu adalah perbuatan zat. Itu paham gitu. Jangan salah. Mana Nur Muhammad? Mana Rasulullah? Nah, ya kan? Perlu kita ketahui nyato barang nih. Tuh. Mana yang Muhammad? Ini Muhammad. Itu. Batin Muhammad semata-mata Allah. Kok dikatakan berdiri Muhammad semata-mata Allah. Yang di hadapan kita inilah Nur Muhammad, yang di hadapan kita inilah Nur Ilahi. Yang meliputi yang disebut meliputi mana? Nah, itu yang kita pahami. Arti meliputi itu seperti ini nah. Yang enggak tahu. Apa ini? Beling. Bahasa kita beling. Enggak. Pecah gelas ini, pecah cangkir ini. Pecahnya itu masih disebut beling. Tidak kating, tidak beling. Beling kalau. Nah, itu yang disebut meliputi. Luar dalam maksudnya itu. Jadi kuncinya di sini yang kita nafikan, akuan kita itulah yang kita nafikan. Yang bergerak Allah, yang melihat Allah. Nah, kalau kita nak langsung ke sana. Menak gancang. Yang mendengar Allah. Nah, cuman pahami kata-kata yang bergerak Allah, yang mendengar Allah, yang melihat Allah, yang berkata Allah. Tidak, yang ilmu Allah, yang tahu Allah,
yang kuasa Allah, yang berkehendak Allah. Kalimat ini perlu dipahami. Bukan ini ya Allah. Ini bergerak ini. Nah, ini ada pahami. Melihat. Allah melihat. Iya, Allah melihat tidak pakai biji mata. itu. Jangan pakai ada paham Allah melihat pakai biji mata. Yang biji mata ini kan sifat ma'ani. Jadi perlu kita pahami sini secara halus. Allah melihat, kata mengajung tadi, Allah melihat tidak dengan mata. Allah melihat tidak dengan sudah ada yang dilihatnya baru dia bisa melihat. Nah, yang melihat dengan mata itu baharu. Melihat setelah ada yang dilihat itu yang baharu. Yang qadim melihat tidak dengan biji mata. Yang qadim melihat tidak setelah ada yang dilihat. Nah, tidak. Kalau yang baharu ini melihat setelah ada yang dilihat, seperti melihat roti itu setelah ada roti baru baca dilihat. Nah, kalau yang qadim melihat tidak ada sebelum dapat melihat tidak sudah ada yang dilihat. Karena belum datang ke kita dalam lihat. Nah, itu Lagi di warung itu lagi dibuat itu dengan lihat. dia melihat. Lihat dengan kebesarannya. Inilah dikatakan nak paham. Nah, mana yang dimaksud Allah melihat? Mana yang dimaksud Allah mendengar? Mana yang dimaksud Allah bergerak? Allah galau. Yang melihat itu Allah, yang mendengar itu Allah, yang bergerak itu Allah. Maka kita katakan di dalam apa untuk menimbulkan rasa itu kiatnya kita lihat kepada yang melihat, jangan kita lihat kepada penglihatan, jangan kita lihat kepada yang dilihat, kita lihat kepada yang melihat. Yang melihat itu kita lihat. Bahasa kita Palembang nih, yang jingok itu, nah kita jingok. Itulah yang dikatakan pandang yang qadim, bahasanya itu. Karena yang hayyun, yang alimun, yang qadirun, yang muridun, yang sami'un, yang basirun, yang mutakallimun itulah yang qadim. Itulah yang kita tilik, itulah yang kita pandang.
Maka disebut istilahnya dari luar ke dalam. Kalau sudah paham, timbul rasa. Kalau sudah paham. Tapi kalau masih mencari-cari, masih bingung. Itu. Tapi kalau kita sudah paham, tidak bingung lagi. Tidak perlu lagi nak ngancap sejadah tuh nak. Ya cuma itu tadi. Yang namanya belajar, yang namanya kita ini praktek, jelas baik. Terungkap, tegak. Nyungkur, sisip sedikit masuk got. Iya. Itulah pasti, ya kan? Tapi tadi, barang siapa bersungguh-sungguh, kali ibarat kita belajar sepeda, akhirnya baca lepas tangan, baca bertepuk pula. Nah, itu kan. Prakteknya itu untuk menyadarinya di dalam sehari-hari itu yang sulit nih. Aku maklum. Maka kita ini perlu ngaji ini, memang inilah terus yang dibahas. Tapi itu tadi gunanya apa? Gunanya untuk apa namanya? Menekan. Untuk jangan dianggap itulah terus yang dikaji. Jadi tadi, karena memang kita ini ngaji sifat 20 sifat. Kalau bangsa setiap malam sih kau sifat baik 20 malam selesai. Ya kan? Cukup. Nah, buktinya, ini bukti. Selama kita duduk di sini, kita ngaji tadi, ada tak kita berpikir tentang dunia? Tidak. Pikir tidak kan? Itu nyatanya kalau kita di wilayah kaji ini. Nah, bisa tak wilayah kita ngaji ini kita bawa di luar kaji? Itu. Ya caidah kita duduk di sini, berapa jam kita duduk di sini? Ada tak terpikir lain? Tidak. Tapi setelah kita bubar dari sini kan yang mulai. Ya kan? Mulai. Nah, itulah. Ngaji ini kan ngambil teori, ngambil ilmu. Teori itu kan lawannya praktek, ilmu itu lawannya amal. Itu. Jadi kalau kita habis ngaji di malam hari ini, kita ngaji baik, di luar kita ngaji ini tidak kita praktekkan, tidak kita amalkan, ya kapan? Nak nempel? Ya dia tuh seperti kita mentauhidkan af'al. Tauhid af'al lah yang kita misalnya pertama. Maksud tauhid af'al ini apa? Tidak ada segala perbuatan melainkan perbuatan Allah. Nah, di dalam sehari-hari tauhid af'al ini dulu yang nak kita mantapkan. Berangkat dari tempat tidur, begitu melek, yang membuka mata inilah kita rasa ke Allah. Dari mana bisa buka mata ini? Hah? Itu. Inilah nak kita latih. Tidak terbuka mata ini kalau tidak katik hidup.
Yang hidup itu siapa? Nah, itu. Jadi mulai dari bangun tidur itu, lah terasa nyeng Allah. Baru mata sikok yang bergerak Allah. Nah, rasa aku pula duduk dari tempat tidur Allah. Kita rasa terus Allah. Duduk bergantung di tempat pinggir tidur sambil ngayun ke kaki setengah menit. Terasa ke Allah. Baru berangkat dari tempat tidur pergi ke kamar mandi Allah. Tidak kata lain. Maka dikatakan mafi kolbi ghairullah, tiada yang saling lain selain dalam hatiku selain Allah. Maka disinilah makna kita mengambil air wudhu apa? Hakikat kita mengambil air wudhu apa? Kalau mensucikan yang batin tidak mungkin bisa kita sucikan dengan air. Itu. Jadi hakikat ngambil air wudhu ini, kalau nak mensucikan zahir dan batin, tidak bisa dengan air nih. Jadi hakikat kita ngambil air wudhu tuh, bahasa sederhananya ini, tangan nih tangan Allah, milik Allah, punya Allah, sifat ma'ani dikembali ke galau. Nah, itu ada di sini kita. Maka Allah. Itu. Ini dikatakan wudhu zahir batin tadi. Hakikatnya kita kembalikan tubuh ini, ngerti tak? Lah kita tunjuk ke. Kita balik. Milik kau Allah. Aku dah kati di sini. Yang ada Allah, ada kau. Kira-kira kasar ngomongnya itu. Kaki-kaki kau. Tapi di dalam kita praktek itu tidak lagi seperti itu. Cuma kita rasakan Allah baik. Bergerak Allah, ya kan? Inilah yang dikatakan suci lahir dan batin. Tuh. Kalau tidak hakikat seperti itu, cuma suci zahir. Karena tidak syariat tidak berhakikat. Itulah yang disebut, kalau wong hakikat, itulah disebut air hakikotin, air hakikat yang mensucikan batin. Yang mensucikan batin itu air hakikat. Mana air hakikat? Ya bukan banyu. Ngerti tak? Yang kesadaran kita itu kesadaran kita tuh bahwa ini milik Allah. Kesadaran kita tuh ini nih tangan-tangan Allah, wajah Allah, miliknya maksudnya itu. Kita tidak kati apa-apa. Allah galau-galau. Itu yang disebut mensucikan zahir dan batin. Sedap kagak, cobalah kagak percaya. Selama kita ngambil wudhu itu kita tidak kati ingin kita ingat lain-lain. Allah baik. Begitu kita mengancap ke sejadah itu, inilah Allah. Tidak ada lagi ingatan kita, diri kita ada ingatan lagi. Begitu Allahu Akbar, Allah, yang ada hanya Allah. Itu maksudnya Allah Akbar itu, yang ada hanya Allah. Apal asma sifat zat Allah. Habis. Ini disebut takbiratul ihram. Tidak ada lagi segala sesuatu. Ini yang disebut tumaknina, ini yang disebut khusyuk, ini yang disebut berdiri betul.
Tuh. Nah, sudah duduk di sini, jangan lagi nginget. Ah, cuman Allah yang berkalam, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak usah diingat bismillah ini apa artinya. Alhamdulillah ini apa artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kita cuma sikok. Yang ada dalam hati Allah. Waladhdallin. Allah. 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 Allahu Akbar. Allah. 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 Sami'allahu liman hamid. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allah bayang. Tuh. Yang dianjurkan di dalam syariat setelah membaca Fatihah membaca apa? Mangga nih. Ya, Allah berkabiran ya. Setelah membaca Fatihah membaca apa? Ayat apa? Ayat apa? Yang dianjurkan? Ayat pendek. Benar ayat pendek? Hah? Yang dianjurkan? Ayat yang paling pendek ayat apa? Kulhu belum pendek. Apa? Paling pendek? Ina atau Ina belum pendek. Yang paling pendek Allah. 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 Ini paling pendek. Ini nak dipahami nih. Ah. Tuh. Ya setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca ayat yang pendek. Yang paling pendek mana? Bukan Inna A'taina. Karena kita tuh merasakan Allah. 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 Allah yang ada. Tidak kata yang lain Allah. Sehingga disinilah khusyuk. Allah. Allah. Kenapa? Hakimi sholat, lizi, keri. Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. 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 Maca wadduha, maca sabisma. Ingat dia tidak? Hah? Apa sholat? Tuh. Ya kan? Kalau sudah Allah masih tidak ingat juga dengan Allah, tanya hati ini terbuat dari apa? Ngapa mak ini? Ya kan? Alang ketebal langesnya. Itu kira. Lagi ngaji gitu dulu. Tembak lawan lagi. Tuh. Jadi malam ini kita tutup dulu sampai di sini kan. Itu tadilah, jangan tergantung dengan jadwal. Iya. Tidak. Jadwal kita tetap. Jadi kalau sampai di jadwal itu waktunya berhalangan, ada hujan, artinya kita ngaji tetap artinya jalan kan. Jangan nunggu malam Sabtu baik, nunggu malam Sabtu nian. Malam Sabtu hujan, malam Sabtu berhalangan, ya kan? Aja tidak ngaji-ngaji.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim.